Saya ngojo, saya berkaca dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu juga nanti bisa mengambil manfaat dari pengajian. Maka begitu pentingnya arti ngaji ini sampai kemudian dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Jangan sampai kemudian kita melewati hari tanpa bermujalasah dengan ulama. Maka dikatakan kembali dalam kitab Wasiatul Mustafa, ketika seseorang melewati 40 hari, ingat 40 hari, ketemu artis, ketemu kiai itu lebih menyenangkan dibandingkan ketemu artis. Kue ketemu kiai, apa kata Kanjeng Nabi? Diperintahkan bimujalasah, kumpul dapat pahala. Kue ketemu artis, ngaceng banget. Lalu senengane artis yang umbar-umbar sahwat ya, auratnya dibuka-buka, lagunya sing ra jelas, wik. Tapi sekarang banyak artis yang mengajak kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan istiqomah. Walaupun istiqomah itu berat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Jangan sampai selama 40 hari kita melupakan majalasah dengan ulama, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan fatwa-fatwa para hukama. Untuk apa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi kalau kita hati mati dihidupkan dengan cahaya-cahaya ngaji, maka wong kang soleh kumpulono. Iki lho, jenengan nyawang Yai Basir mohon pahala. Apa meneh sing ganteng kaya aku? Enggak tunjuk ya ini. Oh. Coba kalau saya ngaji di lokalisasi bersama Mbak PSK itu lebih heboh lagi. Memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Mereka langsung jawab, beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah. Ndak apa iso ngelomi. Saya langsung lari ngajak Kiai Basir. Kiai Basir marah sama saya. Kenapa Ki? Kenapa nggak dari tadi? Saya mungkin kalau Pak Kiai Basir sewaktu-waktu ke Jogja pas saya pengajian di Sarkem, mungkin beliau saya ajak. Pasti beliau mau, tapi nggak mau keluar. Saya ngaji ayu dia orang gede lemu-lemu tua-tua kayak gini. Lemu-lemu tua-tua bokongnya gede. Fa innallah mongko setuhune Gusti Allah yuhyil qalba al-mayyita, akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardo al-mayyita bima'il matori, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi bumi mati bisa hidup dengan air hujan, hati yang mati bisa hidup dengan pengajian. Begitu saya mau naik panggung malam harinya, ada mbak-mbak mantan PSK, mereka sudah berganti haluan. Yang dulunya PSK menjadi tukang cuci motor bidadari. Jadi meninggalkan dunia perlondaiannya menjadi tukang cuci motor, tapi pakaiannya seksi, masih di atas dengkul. Mereka ngomong sama panitia, boleh nggak nanti malam saya ikut pengajian Gus Miftah? Berapa orang? 15 orang dengan pakaian seksi. Panitia menolak, nggak boleh. Pengajian tempat suci, kenapa dia dihadiri oleh orang yang ahli maksiat? Saya dengar panitia, saya telepon, panitia, kalau mereka nggak boleh datang, saya tidak akan memberikan pengajian. Kenapa kita menjadi Tuhan sendiri? Kita sering menjadi hakim dan kesalahan bagi orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita vonis, kita salah-salahkan. Tetapi kalau kita salah, kita membela diri. Mereka saya bilang, kalau mereka nggak boleh datang, saya nggak akan memberikan pengajian.
Akhirnya panitia bilang, mbak-mbaknya datang pengajian, subhanallah, katanya sekian. Wow. Makanya begitu saya datang langsung pakai kacamata hitam yang tebal. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi Kiai Basir besok nggak usah ikut-ikutan pakai kacamata hitam. Nanti kalau Kiai Basir ikut kacamata hitam malah kayak tukang las. Kiai Basir nggak kacamata ireng, jamaah bengok lah si buta dari gua hantu. Bagaimana cara memuliakannya? Satu, kamu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu kecuali hormatan, takdiman, wa ikraman, wa mahabbatan kepada para guru. Maka syarat mencari ilmu salah satunya adalah wa irsyadul ustadzi, mendapat petunjuk dari para guru. Maka disinilah kemudian arti pentingnya guru dan tanggung jawab yang besar yang diemban oleh para guru. Maka istilahnya guru digugulan ditiru. Maka dulu ada peribahasa apa? Guru kencing berdiri, murid kencing salah. Bukan kok guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Kenapa? Makmum. Dihormati guru itu. Salah satu penghormatannya apa? Buatkan kopi. Kiai ini sungguh golek kipas angin. Ya Allah, kopi ini Mbah Yai sangit banget. Bang Yai menggung juga kopi. Oh, langka kopi. Semoga Kiai Basir panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Kiai Basir hidup sendiri. Amin. Ya besok yang ngaji ya gamble dewek, gawe kopi dewek. Pak Yai biasanya pinten Pak Yai? Suwi dah, awet temen mati ya. Gulon 40. Gula yang ngacengan gula. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Nabi, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, wa man akramallah ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, maka dia berarti memuliakan aku, kata Nabi. Dan barang siapa memuliakan aku, berarti memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, baginya adalah surga. Maka kalau saya ditanya, Gus Miftah itu kan diidolakan. Gus Miftah mengidolakan siapa? Saya mengidolakan kiai kampung. Idola saya itu yora cedak-cedak masuk angin blok. Wah. Wis angel-angel. Masa kiai ini Jadi kalau saya ditanya, Gus Miftah itu kan banyak diidolakan orang. Gus Miftah mengidolakan siapa? Saya mengidolakan kiai kampung. Komat mangkat rampung sholat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Abah Lutfi itu sampai jam 10 pagi. Kalau saya dungannya nggak lama-lama, Kiai. Tapi mandi. Pakai Basir dungannya lama, tapi nggak tahu mandi. Saya itu kadang-kadang kalau dungo itu malah guyon. Karena saya ada riwayat, ada wali itu yang sukanya guyon sama Allah, namanya Barah. Jadi wali ini pernah disebutkan oleh Allah ketika dialog dengan Nabi Musa. Gara-gara umatnya Nabi Musa tidak mendapatkan air hujan, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk minta doa kepada wali yang namanya Barah. Ketika Nabi Musa bertanya, Tuhan, aku ki nabi, masa kan jaluk dongo karo wali, emang kehebatan dia itu apa? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa?
innahu yudhibuni fil yaumi salasa marrat. Karena wali yang namanya Barakh itu bisa membuat saya tertawa minimal sehari 3 kali. Jadi Gusti Allah ini so diajak guyon tak kandani. Mula aku sing jomblo-jomblo dumune santai wae le. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku buat dicek lagi ya Allah. Jomblo-jomblo kan mana? Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Sing amin jomblo kayak. Bagaimana cewek mau mencintai kamu? Kamu seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati ya. Coba. Jadi kalau saya doa itu kadang-kadang guyon, Pak. Saya dulu awal-awal membangun pondok, mau bangun masjid nggak ada duit. Bayar tukang nggak ada duit. Saya nggak pernah sambat sama orang. Masuk kamar istri saya bilang, bang nggak punya uang. Diam. Waktu adalah uang. Jadi kalau tukang minta uang kasih waktu. Aku yang ngono kok. Lihat. Makanya bocah ancar banjar, ileng-ileng. Kamu ngajak teman, ayo main yuk. Kok temenmu bilang sorry saya nggak ada waktu, berarti dia nggak ada uang. Diam adalah emas. Makanya kalau istrimu minta emas, kamu diam. Ini orang pemalang berarti edan kabeh. Ayo selawatan dulu ya. Tapi ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadroan. Ya selawatan yang isinya tentang sholat. Lagu ini kayak lo pancen kowe papu nuruti simbahmu cari yen rani role dicinta apa kaya ngene. Nah takon maning jinggir kuwi apa? Iki ora usah kakek takon ya, aku tak gone salah kembali ngerti ya. Bahasanya pakai bahasa apa ya? Mendung tanpa udan kayak bahasanya apa ya? Mendung tanpa udan. Bahasa lainnya apa kayak? Cek sholawat di bil qulub ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah cara cah gini kan kowe lunga pas aku sayang-sayangi tanpa sebab kowe lunga. Iya kan? Nah sholawatnya di bil qulub. Shallallahu alaihi Muhammad. Lah kayak gaul gitu lah kayak baca kan salatullah orang dia itu buka HP ini cross by gaya. Kayaknya update status. Langsung buka Google Kim Cilki apa ya? Muhammadin tibil kulub wadawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Apa dibalik wae kowe ngaji aku ngeson ning kono ayo. Coba nanti melodinya aja masih jangan dangdutan. Untuk ketuplang itu original. Kowe melodine wae. Oke? Tenanan melau pil-pil wae. Ya, banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli
sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Tangannya di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, fungsi kiai ini gua teng pundi? Fungsinya di mana? Kenapa sampai dikatakan al ilmu bila syekhin fasaihu syaiton? Fungsinya ini loh. Kiai kui untuk kita, kalau kita kurang bersemangat, ada yang dorong. Kalau kita kebablasan, ada yang gondeli. Podo karo kenapa sound system itu sudah bunyi, tetap harus ditunggu operator. Karena dalam perjalanan itu biasanya ada trouble dan error. Maka banyak persoalan-persoalan yang sifatnya kauniyah maupun kauliyah itu bisa dilihat oleh para kiai. Maka bentuknya juga macam-macam. Karena kiai itu kayak rumah makan. Rumah makan itu spesialisasinya masing-masing. Ono rumah makan spesialis soto, ada rawon, apa maning? Sego grombiang. Congor apa cingur? Ini ngomong apa? Congor, yo men congor-congore dewek ya. Termasuk ketika mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kenapa kemudian guru itu bisa disebut ustadz, bisa disebut mu'alim, bisa disebut mu'adib, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah murabbi ruh. Makanya kenapa kalau kita kayak saya memberikan hadiah Fatihah untuk Habib Lutfi, untuk guru saya murabbi ruhina Habib Lutfi Al-Fatihah. Karena fungsi guru paling tinggi adalah murabbi ruh. Jadi begini, kalau Pak Lebay Samsudin merupakan santrinya Habib Lutfi, kok satu ketika Pak Samsudin ini tergoda untuk masuk room karaoke, seolah-olah dia membatalkan masuk ke room karaoke karena seolah-olah dilihat oleh gurunya Habib Lutfi. Aku isin, mosok santrinya Habib Lutfi kok karaoke, katok rok dibuka, oke. Ih, planning kini arahnya apa L sih? Kalau Jawa Timur ini PL, apa pemandu? Oh, pemilih lagu. Kalau di Jawa Timur namanya purel, perempuan adalah diusel-usel. Mereka kan tugasnya cuma mewarnai rumah tangganya Kiai Basir. Lah kita membutuhkan supaya apa? Supaya amaliyah kita terjaga, diawasi oleh guru-guru kita. Lah saya mengambil posisi pada domain yang orang tidak mau masuk. Makanya dulu ketika saya dihujat,
Seorang ulama di Jakarta bilang begini, wawancara langsung di TV. Pak Kiai, bagaimana pendapatnya Pak Kiai tentang pengajian Gus Miftah di klub malam? Jawabannya apa? Itu memalukan, menista agama, menjijikkan. Waduh, saya ngulus dodo kayak dodo nih istri saya. Ya Allah, kok cangkemnya atas temen ya. Akhirnya jawaban saya apa Bu? Ditanya sama gantian sama presenternya, tanggapan Gus Miftah. Saya bilang, mohon izin Pak Kiai, kalau yang saya lakukan dakwah di klub malam itu dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Ibarat yang sholat pakai basir ngapunten, iki ono sing dadi imam, ono sing adan, ono sing mimpin tahlilan, ono sing khutbah Jumat. Tugasnya Gus Miftah pundi? Sing imami men Kiai Basir, sing tahlilan men Kiai Samsudin, sing khutbah men Kiai Basir, sing ngadan men Pak Lurah. Gus Miftah tugasnya nopo? Ngresiki WC masjid. Karena saya meyakini sekhusyuk apapun Anda sholat di dalam masjid, pasti sholatnya akan terganggu kalau WC-nya bau, kalau WC-nya kotor. Tugas kula napa? Tak ngresiki WC mawon men Kiai Basir salate khusyuk. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Dia nangis. Bah, sebulan yang lalu saya masih ikut pengajian Abah di klub malam. Saya masih pakai pakaian seksi, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Itulah bedanya rok dengan pesawat. Pesawat semakin ke atas semakin gak nampak, rok semakin ke atas semakin nampak. Ilmu anyar gie. Sesuk Kiai Basir pengajian, itu bedanya rok dengan pesawat. Langsung jamaah menyontek Gus Miftah. Dia nangis. Terus saya kemarin masih ikut Abah pengajian di sana. Gara-gara Abah bilang bahwa rahmatnya Allah itu luas, Allah Maha Pengampun, kita nggak boleh merasa sok suci. Akhirnya hidayah itu datang. Saya malu, saya tinggalkan klub malam. Saya buang semua pakaian saya yang seksi. Saya tinggalkan khamr dan minum-minuman keras. Mulai sebulan yang lalu saya tinggalkan, dan hari ini saya ikut pengajian Abah di masjid. Nangis. Begitu saya datang, tak kumpulkan. Yang masuk malam hari ini berapa? 100 orang Mbah. Saya tanya, kamu malam biasa malam paling dikit dapat berapa duit? 200.000 Mbah. Bagaimana tidak? Lonte sing paling murah 200.000, suara rakyat 5 tahun dijual 30.000. Berarti lu larang lonte tinimbang suara rakyat. Dulu DPR yang ditangkap sama KPK itu ngamplopi 30.000, 5 tahun. 5 tahun suara rakyat dihargai 30.000 Pak Lebay. Lonte 200.000 saja. Makanya saya bilang hidup lonte. Ngawur itu pejabat kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa yang terjadi? Coba dikumpulkan semuanya, Abah mau ketemu mereka. Saya ceramah mereka 5 menit. Abah mau ngaji di Cikarang, pesan saya cuma satu. Saya nggak tahu apapun maksiat yang kamu lakukan. Saya nggak berkompeten dengan kemaksiatanmu, tapi saya punya kompetensi untuk mengajak kamu berbuat baik. Malam hari ini kalian semua saya bayar 200.000. Kalau Mbah Yora matamu aku. Ngerti aku ngejak basir ya. Sing bayar inyong sing nganggo basir. Kan lumayan inyong tahun traktir londe basir ya. Tak kasih semuanya 200.000, saya bilang, Mbak tolong malam ini semuanya saya bayar. Anda mengatakan semalam berhenti maksiat mubadir. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, apalagi semalam.
Orang berhenti maksiat sedetik saja itu luar biasa, apalagi berhenti maksiat 1 malam. Kalau toh kemudian besok mereka bekerja lagi, belum tentu mereka bisa bekerja lagi. Siapa yang tahu umur? Siapa tahu habis sholat subuh tahu-tahu mati dalam keadaan husnul khotimah? Nggak ada yang tahu. Apakah mati harus nunggu tua kayak Pak Kiai Basir? Ya enggak. Loh, mati itu kan syaratnya tidak harus tua. Walaupun Kiai Basir lebih tua daripada Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda daripada Kiai Basir, bisa jadi yang mati Basir duluan. Makanya atas siksa neraka yang ditampakkan kepada baginda Rasul, saya ingatkan, kalau hari ini kamu merasa banyak dosanya, merasa banyak kemaksiatannya, merasa banyak kezalimannya, entah dosa apapun yang pernah kalian lakukan, ingat firman Allah di dalam surat Az-Zumar, supaya kita terhindar dari siksa neraka yang ditampakkan ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Saya nggak perlu sebutkan siksa-siksanya, karena saya paling nggak suka ngomong surga dan neraka. Maka saya aneh ketika ada ustadz di TV ngomong kenikmatan tertinggi di surga adalah seks. Ya Allah, kalau kamu masuk surga pengen ngesek, gak usah nih surga nih sarkem bae. Tak terke. Awalnya gini temen, penelitian medis, orang yang badannya besar biasanya manuknya cilik. Ya. Makasih ya Bu, mau ngaji Bu ya, nggak pakai tikar Bu, nggak apa-apa. Ya nggak pakai tikar nanti pulang little body. Selidik kata lagi leban body. Apa kata Allah untuk para pendosa seperti kita? Ini Miftah, presiden para pendosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Orang yang banyak dosa dikasih semangat oleh Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tapi orang yang sok suci Pak kayak kita diingatkan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci, karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Makanya orang baik sama orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Kenapa orang dikatakan jelek? Karena jeleknya lebih banyak daripada baiknya. Tapi ingat, gak ada kata terlambat. Fala tuzakku anfusakum, kamu jangan sok suci. Orang yang banyak maksiat, la taqnatu, jangan berputus asa. Makanya begitu orang bermaksiat, Allah mengatakan, sini kamu kembali, kembalimu aku tunggu. Ini pakai bahasa ngomong karo inyong. Nyekel kopling keliru rating, reso nyanding mereka kalah glowing. Dan ternyata tobat yang paling gampang itu jalannya sholat. Maka kenapa dikatakan as-sholatu mi'rajul muslimin? Sholat itu merupakan mi'rajnya bagi orang Islam. Maka bocah-bocahku ya sing rumoso ndablek gaweane mabuk ahli maksiat. Nakalmu dudu urusanku, maksiatmu dudu urusanku, ndablekmu bukan urusanku. Tapi aku punya kepentingan satu, yuk dijogo sholatmu. Bos, kula tasih mabuk. Kalau kamu belum berhenti mabuk, jangan berhenti sholat. Mabuk sholat, mabuk sholat, mabuk sholat. Tugasmu ki siji, nopo piye carane malaikat mumet ndase. Iki menungso model apa tapi wingi mabuk, saiki sholat. Sesuk mabuk meneh. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar.
Istilahnya nopo Pak Kiai Basir? STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau kamu belum benci berhenti maksiat, ya jangan berhenti sholat. Pada akhirnya saya yakin waqul ja'al haq wa zahaqal batil, yang hak bakalnya menang. Le, kowe ndablek urusanmu, tapi ojo mau tinggal sholat. Ini tentang sholat. Ya. Ya, sholawatan yang isinya 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 tentang sholat. Ya. Apa dibalik wae, kowe ngaji aku ngeson ning kono, ayo. Coba, nanti melodinya aja Mas, jangan dangdutan. Untuk pulang itu original. Kowe melodine wae. Oke? Tenanan melau pelu-pelu wae. Ya, banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ho'a. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub, Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho'a, tangannya di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Ho'a, Allahumma sholli ala sayyidina
wadiyaiha. Cangmu lho. Apa dibalik wae, kowe ngaji aku ngeson ning kono, ayo. Coba, nanti melodinya aja Mas, jangan dangdutan. Untuk kutuplang itu original. Kowe melodine wae. Oke? Tenanan mlau pelu-pelu wae. Ya, banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu hangga lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Tangannya di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu hangga lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Tangannya di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tandha syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa
sekali lagi tapi cuma pakai drum dok, pakai suara drum dok. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Basirin bengok. Buka Didi. Termasuk ketika mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kenapa kemudian guru itu bisa disebut ustadz, bisa disebut mu'alim, bisa disebut mu'adib, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah murabbi ruh. Makanya kenapa kalau kita kayak saya memberikan hadiah Fatihah untuk Habib Lutfi, untuk guru saya murabbi ruhina Habib Lutfi Al-Fatihah, karena fungsi guru paling tinggi adalah murabbi ruh. Jadi begini, kalau Pak Lebay Samsudin merupakan santrinya Habib Lutfi, kok satu ketika Pak Samsudin ini tergoda untuk masuk room karaoke, seolah-olah dia membatalkan masuk ke room karaoke karena seolah-olah dilihat oleh gurunya Habib Lutfi. Aku isin, mosok santrinya Habib Lutfi kok karaoke, katok rock dibuka, oke. Ih, lanang kini arahnya apa L sih? Karena Jawa Timur arahnya gini PL, apa pemandu? Oh, pemilih lagu. Kalau di Jawa Timur namanya purel, perempuan adalah diusel-usel. Mereka kan tugasnya cuma mewarnai rumah tangganya Kiai Basir. Jadi murabbi ruki lan nyuwun sewu, awak mor metu mindak maksiat isen karo gurune. Karo gurune bae isen, apalagi karo Kanjeng Nabi. Apalagi karo Gusti Allah, itulah murabbi ruh. Lah kita membutuhkan supaya apa? Supaya amaliyah kita terjaga, diawasi oleh guru-guru kita. Lah saya mengambil posisi pada domain yang orang tidak mau masuk. Makanya dulu ketika saya dihujat, seorang ulama di Jakarta bilang begini, wawancara langsung di TV, Pak Kiai, gimana pendapatnya Pak Kiai tentang pengajian Gus Miftah di klub malam? Jawabannya apa? Itu memalukan, menista agama, menjijikkan. Waduh, saya ngelus dodo, dodo ini istri saya. Ya Allah, kok cangkemnya atas temen ya. Akhirnya jawaban saya apa Bu? Ditanya sama gantian sama presenternya, tanggapan Gus Miftah? Saya bilang, mohon izin Pak Kiai, kalau yang saya lakukan dakwah di klub malam itu dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Gak ada solusi. Ibarat yang sholat Pak Kiai Basir ngapunten, iki ono sing dadi imam, ono sing adan, ono sing mimpin tahlilan, ono sing khutbah Jumat. Tugasnya Gus Miftah pundi? Sing imami men Kiai Basir, sing tahlilan men Kiai Samsudin, sing khutbah men Kiai Basir, sing ngadan men Pak Lurah. Gus Miftah tugasnya nopo? Ngresiki WC masjid. Karena saya meyakini sekhusyuk apapun Anda sholat di dalam masjid, pasti sholatnya akan terganggu kalau WC-nya bau, kalau WC-nya kotor. Tugas kula napa? Tak ngresiki WC mawon men Kiai Basir salate khusyuk. Sing nggon-nggon apik jenengan sing leboni, sing nggon elek kula sing leboni. Supaya apa? Sing rumangsa apik ra terganggu karo sing elek. Begitu maksud aku. Lemila Kanjeng Nabi begitu Isra Mi'raj, yang diperlihatkan apa? Siksa neraka dan nyuwun sewu, siksa neraka dan nikmatnya surga. Nikmatnya surga men diterangke karo Kiai Basir.
Kula tak bahas siksane neraka, piye wong-wong sing berpotensi masuk neraka bisa kita selamatkan bareng-bareng. Kan ngono li. Apakah lonte nggak berpotensi masuk surga? Berpotensi. Kula niku nangis kan, ngaji ning masjid UGM, selesai mbak-mbak datang pakai cadar. Dia pakai cadar bukan karena pengen pakai cadar, tapi karena malu wajahnya dilihat sama orang. Assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Dia nangis, bah, sebulan yang lalu saya masih ikut pengajian Abah di klub malam. Saya masih pakai pakaian seksi, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Itulah bedanya rok dengan pesawat. Pesawat semakin ke atas semakin gak nampak, rok semakin ke atas semakin nampak. Ilmu anyar gie. Saya esok ya Basir pengajian, itu bedanya rok dengan pesawat. Langsung jamaah menyonda Gus Miftah. Dia nangis. Terus saya kemarin masih ikut Abah pengajian di sana. Gara-gara Abah bilang bahwa rahmatnya Allah itu luas, Allah Maha Pengampun. Kita nggak boleh merasa sok suci. Akhirnya hidayah itu datang. Saya malu. Saya tinggalkan klub malam. Saya buang semua pakaian saya yang seksi. Saya tinggalkan khamr dan minum-minuman keras. Mulai sebulan yang lalu saya tinggalkan, dan hari ini saya ikut pengajian Abah di masjid. Nangis. Apakah itu nggak keren? Saya pernah ceritakan, saya lewat dari Bekasi ke Cikarang pengajian. Dari Bekasi pindah ke Cikarang, ngelewati Kalimalang. Ada bantaran itu, mbak-mbak lokalisasi sedang jualan. Begitu saya lewat, mobil saya kelihatan, saya buka jendela. Mbak-mbak lihat saya langsung teriak, "Bah, mampir! Gus Miftah mampir!" Saya datang ke. Begitu saya datang, tak kumpul ke. Yang masuk malam hari ini berapa? 100 orang bah. Saya tanya, kamu malam biasanya malam paling dikit dapat berapa duit? 200.000 bah. Jadi 200.000. Sekali main 200.000. Makanya begitu ada calon DPR ngamplopi rakyat 30.000, saya tersinggung. Bagaimana tidak? Lonte sing paling murah 200.000, suara rakyat 5 tahun dijual 30.000. Berarti lu larang lonte tinimbang suara rakyat. Dulu DPR yang ditangkap sama KPK itu ngamplopi 30.000, 5 tahun. 5 tahun suara rakyat dihargai 30.000, Pak Lebay. Lonte 200.000 sajam. Makanya saya bilang hidup lonte. Ngawur itu pejabat kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa yang terjadi? Coba dikumpulkan semuanya, Abah mau ketemu mereka. Saya ceramai mereka 5 menit. Abah mau ngaji di Cikarang, pesan saya cuma satu. Saya nggak tahu apapun maksiat yang kamu lakukan. Saya nggak berkompeten dengan kemaksiatanmu, tapi saya punya kompetensi untuk mengajak kamu berbuat baik. Malam hari ini kalian semua saya bayar 200.000. Kalau mbah yora matamu, aku ngomong. Ngerti aku ngejak basir ya. Sing bayar inyong, sing nganggo basir. Kan lumayan inyong tahun traktir londe basir ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
La ilaha illallah. Sepidah malih. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Nur Muhammad ha illallah. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.